Wafat dan dimakamkan. Sebagai umat yang percaya kepada Allah melalui Putra Yesus Kristus itu, hari ini kita hendak memperingati saat-saat di mana Tuhan Yesus Kristus menanggung beban itu. Mulai dari rumah Pilatus sampai di Golgota. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus ini dengan penuh iman. Kiranya kita dapat berkat dan anugerah dari Allah untuk kita, untuk hidup kita selanjutnya. Kita siapkan hati untuk mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus ini dengan berdoa. Ini ada kami gua, wah kado, kau
perayaan Paskah nono kau ini ada tok beu amaka wohe makihe itu nago kau ini apa do wado dai ni hati ne ni hawi dai ne itu nago ni untuk pegatek ni lagi kau ini me dana kata ini apa do kau ni hawi dai ne kok Pilatus kidawa apa maka wai kok nito maka tayo to Golgotha kau pi wadong ne kau amena hakamona kona tidena ani kiti kai jano dimiti imi doki hakae na pe wado na bukai ne kai jano na budai ne kai jano imi kai gatta ko Dima Yesus animaida anak animaida makanya na udah ne kai jan demi medan dan kai pai kau ini umat Kristen Katolik Santo Yosef paroki dene bagai istana Pilatus maka waiko itu maka tidak Golgotha Hipika kaitannya ini kai kiri di bukan kayak ini lagi Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgotha. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami dan untuk gereja-Mu yang sedang bersiara menuju Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Mari kita mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari perhentian pertama sampai perhentian yang ke-14. Kita akan menuju ke setiap gambar yang telah kita letakkan dan umat mengikutinya. Kalau keawe gambar kapal pakai mereka. Yesus wakai sama Chicago kapal pakai mereka. Tidak ten hidup tak ini kita jalan salib. Ini kita kawedan kita. Tidak dodo ini tenu nabi. Ini hame harga mau dodo kaji dah kau cuci kita. Hari ni yang mau ya kau cuci kita. Nego tuai kau. Golgotha. Nanti kita kau. Ini kau. Kau kaji tegan tegan. Kaji dah kau tegan. Yang pertama, Yesus dihukum mati.
Dan Yesus di hadapan Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus melanjutkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan telah menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Marilah kita hening. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila siapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dosa dunia. Para serdadu menyayam sebuah mahkota duri dan meletakkannya kepada Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya Yesus. Menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib? Bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita pada Kristus. Apakah kita tahan menderita bila kena sakit? Atau kita mengeluh saja? Demi kawai. Ya Tuhan, dengan rela Kau panggil salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga. Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat Yesus di hadapan kepada Pilatus untuk diadili. Yesus sudah capai raganya yang perkasa, sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki, Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ, karena ditopang oleh semangat luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita telah mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Marilah kita ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridku. Janganlah kau bangun salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab dengan sujud ini Engkau menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh puteranya. Mereka saling menatap pandang. Maria melihat kesedihan puteranya dan turut segala penghinaan yang kesakitan bersama. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa. Itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Ini menggawe. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu mengetahui hukum Kristus. Kata Santo Paulus, saling membantu dan menolong
adalah kata-kata yang sudah diucapkan namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk mengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Dikau. Kasihanilah, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian 6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu, tanda takut dan malu. Ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan?
Apakah kita mau bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Ini gawe. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kekaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita dan keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri
dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan engkau dan sama. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan, maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah mengasihi aku, tetapi mengasihilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangis dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Diminilawai. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu mengemani diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Puncak gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia harus berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan, baik kita pun dapat tiba saatnya di mana semua korban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat ini untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami bila batas semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali disalibkan, melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas pendarahan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menderitakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Ini gawe. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menebusi tangan dan kakinya, kemudian
memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka meninggalkan salib itu tanpa mengeluh. Yesus mendoakan para algojo, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Marilah kita hening sejenak. Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Berlutut. Tiga jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kekataan inilah yang mendatangkan penebus dosa bagi manusia. Berkorban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Korban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa korban manapun membawa